dia jatuh cinta, diambil sama orang lain. Siapa? Pak Servas pernah mengalami itu? Pernah. Soalnya begini, saya waktu tugas di negara, kan banyak anak-anak kita yang di batalion. Lalu banyak anak muda kan itu, body bagus-bagus semua, setiap jam 11 dan jam 2 lari. Kuat fisiknya, apa yang diragukan? Saya haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak menariknya. Nah, inilah kata-kata Yesus yang coba kita maknai dari Injil yang telah kita dengar. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menjadi pengikut Yesus, anak-anak Allah, itu karena Bapa jatuh hati kepada kita. Lalu Dia menarik kita untuk percaya kepada Yesus. Maka pertama-tama, beriman itu sebenarnya anugerah dan karya Allah, bukan hasil perjuangan kita. Kita bersyukur dan beruntung menjadi anak-anak yang dilahirkan dari keluarga-keluarga Katolik masih kecil. Tapi seringkali terjadi, justru kita yang lahir dari Katolik masih kecil itu tidak banyak tahu tentang ajaran iman. Benar Pak Servas ya? Kenapa? Sudah terlanjur dibalik keangkuhan dan kesombongan. Kami kan sudah dari dulu lahir Katolik. Nenek moyang kami Katolik. Ini gereja parokin tidak bisa hidup kalau orang tua kami tidak. Tapi ditanya, coba doa aku percaya. Tidak tahu. Tapi kalau orang yang dibaptis dewasa, karena mereka muncul dari kesadaran, biasanya punya pengetahuan iman yang lebih. Maka sering terjadi, di dalam hidup beriman, yang paling banyak gerutu dan ngomel tentang kalau kita mengajarkan ajaran iman yang benar adalah orang yang sudah lama jadi Katolik. Kalau yang baru itu jarang dia protes dan ngomel. Kenapa? Dia sadar bahwa itu anugerah. Tapi kalau yang sudah dari dulu Katolik, paling banyak ngomel dan protes. Yang bikin error di gereja, coba kamu cek. Orang yang sudah lama jadi Katolik atau yang menganggap diri barisan Katolik. Nah, jadi iman kita itu panggilan Allah karena Allah jatuh cinta pada kita. Dan oleh karena iman itu anugerah Allah, maka Tuhan itu yang punya tanggung jawab untuk memelihara iman kita. Lewat siapa? Bapak Suarez lewat siapa? Ya, itulah kenapa Tuhan panggil kita yang namanya rohaniwan. Rohaniwan itu orang dipanggil untuk
membina rohani orang-orang beriman. Kenapa perlu rohaniwan? Karena kita itu memang manusia diciptakan dari jiwa dan raga. Untuk raga, banyak orang yang bisa untuk merawat raga. Makan banyak-banyak, raga bagus. Olahraga teratur, raga bagus. Coba lihat para tentara, siapa yang bodinya tidak bagus? Bagus semua kan? Tapi coba tes jiwanya. Siapa yang tidak pernah makan hati kalau diputus pacarnya atau orang yang dia jatuh cinta, diambil sama orang lain? Siapa? Pak Servas pernah mengalami itu? Pernah. Soalnya begini, saya waktu tugas di negara, kan banyak anak-anak kita yang di batalion. Lalu banyak anak muda kan itu, bodi bagus-bagus semua, setiap jam 11 dan jam 2 lari. Kuat fisiknya, apa yang diragukan? Saya malah pingin untuk punya bodi kayak mereka tuh. Tapi jiwanya rapuh, satu kali diputusin pacar, stres tingkat tinggi. Seringkali saya lihat itu karena ada tetangga yang dekat situ. Mereka lompat pagar untuk pergi ketemu pacar. Tapi kalau sudah diputusin, stresnya ngeri. Ada yang pernah, dia bunuh diri karena diputusin pacarnya. Padahal bodinya oke, bagus. Artinya begini Bapak Ibu, hidup itu tidak cukup punya fisik bagus, perlu punya rohani bagus. Mental juga tidak cukup, karena kalau kita bicara jiwa, di dalam jiwa itu apa? Ada perasaan, pikiran, mental. Setiap orang punya perasaan, tapi perasaan itu juga ada batasnya. Ada yang sensitif, ada yang kebal, ada yang mati rasa. Sehingga ada lagu Ambon Beta Mati Rasa itu kan. Mental, ada yang punya mental baja, ada yang lemah. Ada yang pemberani, ada yang ciut. Mental. Tapi kalau rohani, itu bukan hanya tentang perasaan, mental, dan pikiran. Pikiran juga, ada yang punya pikiran hebat, pintar. Itu kan rohani juga. Siapa yang bisa melihat pikiran? Tidak bisa. Tapi ada. Di atas segalanya itu, yang perlu adalah kerohanian. Makanya Bapak Ibu, dulu kamu pernah dengar istilah, orang kalau mau sukses, harus punya IQ bagus kan? Intellectual coherence yang bagus, kemampuan intelek. Dan orang bilang kalau orang punya intelek bagus, mantap. Tapi setelah melihat bahwa banyak orang pintar yang juga mudah stres, dan kehilangan cinta, maka orang bilang harus punya emotional coherence. Artinya kecerdasan emosi untuk mengatur perasaan. Karena contohnya begini, itu yang buat Apple gini kan, yang mahal sekali harganya itu namanya Steve Jobs. Itu pernah saya cerita. Dia kan pintar, dia punya istri dan 1 orang anak. Dulu dia bikin earpod apa pertama itu, karena anaknya daripada bawa Walkman, cari yang praktis. Lalu dia buat. Oke. Setelah itu dia bergulat dengan pembuatan produk-produk Apple. Tapi ternyata istrinya terlantar di rumah. Tidak mendapat perhatian dan cinta. Dan kemudian istrinya juga mati bunuh diri. Istri orang pintar loh. Dan istri-istri jangan bangga kalau punya istri yang pintar. Ya. Nanti otaknya oke, tapi cintanya susah ya. Ya, belum lagi saking pintarnya dia, kuat sekali dia buat manipulasi dan mafia, tipu-tipu gitu ya. Makanya ada istilah dunia tipu-tipu. Tapi kalau sampai istri-istri lebih kuat tipu-tipu bapak-bapak, berarti IQ ngeri juga itu ya. Benarkah istri-istri? Tapi istri-istri biasanya bukan tipu pikiran, tipu perasaan. Benar tuh, Ibu Servas. Tipu perasaan, padahal makan hati tapi pura-pura tertawa kan. Jadi kemudian orang merasa perlu menjaga perasaan, maka emotional coherence itu perlu. Tapi setelah orang bisa mengimbangi pikiran dan perasaan, lalu ada kebutuhan tentang kerohanian. Karena ternyata di atas pikiran yang hebat dan perasaan yang hebat, atau di atas mental yang hebat, butuh kerohanian. Karena rohani itu tentang Roh Kudus yang menghinggapi hati, pikiran, dan seluruh diri kita. Kita ini jadi rohaniwan karena diurapi oleh Roh Kudus melalui penumpangan tangan
disebut tabisan. Frater juga berjubah, Pak Prodiakon berjubah, tapi belum disebut rohaniwan. Orang rohaniwan itu orang yang sudah dicurahi roh. Dan untuk membina hidup rohani umat beriman dalam gereja, diutuslah imam-imam sebagai rohaniwan untuk membantu menjaga hidup rohani umat. Makanya selalu saya bilang, kamu jadi umat merasa lebih pendoa dari Romo. Lucu. Ada yang merasa lebih hebat dari Romo. Nggak bisa, masa Prodiakon lebih hebat dari Romo hanya untuk bantu bagi. Tapi kan kesombongan rohani kadang muncul, Romo itu hanya segitu aja. Tapi begini, itu ke dalam ya. Mungkin pernah saya cerita, kita itu diundang pergi doa bersama. Saya masih ingat itu pada tanggal 17 tahun 2017. Doa bersama untuk negara. Dihadirkan semua tokoh agama yang disebut toga itu kan. Dan saya datang dengan pakai jubah di sebuah bantilan di negara. Lengkap semua tokoh-tokoh dari 6 agama. Berdoalah kita. Matahari sudah mau terbenam. Pas kita berdoa, nanti kalau tidak percaya cek di kamar saya ada foto. Itu cahaya itu datang dari atas kepala saya dan hanya di saya saja. Lalu orang bilang kan semua rohaniwan di depan nih, kenapa Romo yang punya? Terus jawabannya apa ya? Karena saya saja yang ditabiskan toh. Yang lain boleh pakai jubah, tapi belum tentu rohaniwan. Karena rohaniwan itu tentang orang yang punya kerohanian. Kita jadi imam itu ada 5 kriteria. Kriteria nomor 1 itu kerohanian. Ya, kriteria. Rohani harus oke. Karena kalau roh sudah bekerja di dalam diri kita, apapun kita bisa pikirkan dengan baik, kata-kata pun kita bisa bicara dengan baik, bahkan tingkah laku kita pun dituntun oleh roh. Kan waktu Yesus memberikan Roh Kudus, dia bilang apa kepada murid-muridnya? Kamu tidak usah takut kalau kamu mau berpikir, berbicara, bahkan dihadapkan di hadapan pengadilan. Nanti saya mengirimkan kamu Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang membantu kamu berpikir oke, berbicara oke, sehingga apapun yang kamu pikirkan dan kamu katakan tidak bisa dibantah oleh lawan-lawanmu. Coba kamu jadi tentara-tentara yang punya rohani yang bagus. Pasti kalau kamu omong, gampang orang ini. Dan saya pernah menemukan beberapa pemimpin kita seperti Pak Danion mereka. Mereka itu punya aura berbeda. Bahasa kitanya aura berbeda. Kenapa? Kita punya iman, punya kerohanian. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengar cerita tentang seorang sida-sida yang baca kitab suci. Tapi dia baca dan dia tidak mengerti apa isinya. Tiba-tiba Filipus datang. Lalu Filipus tanya, apa sih yang kamu baca itu? Kamu mengerti kah? Dia bilang apa? Bagaimana saya mengerti apa yang saya baca kalau tidak ada yang menuntun? Lalu Filipus menjelaskan, dan kemudian setelah Filipus menjelaskan, dia bilang, kita berhenti di sini, baptislah saya. Sebelum dia dibaptis, apa dia punya kata-kata tadi? Siapa yang baca tadi? Dia bilang, saya percaya kepada Yesus, anak domba yang diutus Allah. Tiba-tiba dia bisa berbicara begitu. Kenapa? Karena roh Filipus sudah masuk ke dalam dirinya. Dan kita dengar di bagian akhir, setelah membaptis dia, oleh Roh Kudus, Filipus dibawa ke tempat yang lain. Jadi hidup dituntun oleh roh. Sebenarnya tidak usah takut kalau mau sukses. Yang penting punya kerohanian. Itulah yang membedakan Ronaldo dan Messi ya. Coba kamu lihat, dulu Ronaldo waktu di Portugal, rosarionya panjang sampai di sini. Setelah dia pindah ke Real Madrid, tidak pakai rosario lagi. Tanda salib juga tidak jelas, toh? Benar atau tidak? Sampai sekarang di Arab, dia tanda salib enggak? Tapi kalau Messi, coba kamu lihat. Setiap mau main, tanda salib. Setelah gol, apa lagi? Salib. Nah. Dan kemudian, dia disebut sebagai Mesiahnya sepak bola. Nah, kamu lihat sudah. Itu contoh kecil. Jadi orang yang punya roh dan orang yang tidak punya roh. Atau lihat saja, kamu perhatikan baik-baik. Saya kalau pergi menyanyi, walaupun suara saya pas-pas saja. Tanya Om Servas, ada yang suara lebih bagus. Tapi karena saya menyanyi dengan saya punya moto tabisan, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Orang lebih bilang, suara Romo bagus ya, bisa lebih bagus dari itu. Padahal orang yang jadi artis saya tidak.
Kenapa? Ya, itulah aura rohani. Bahkan di sepak bola pun, kita itu pernah saya di Dompu, kita main bola plastik, tidak pakai sepatu. Pernah saya main begitu. Penonton full, orang-orang muslim semua. Tapi mereka hanya tunggu kapan tim gereja main. Kenapa? Kita lebih tampak shining brightly gitu. Sebelum main kita doa. Pernah kita pakai baju tulis gereja. Mereka bilang, Romo jangan pakai kostum begitu. Kenapa? Tidak baik, nanti ada tulisan itu. Terus kita pakai apa lagi? Sudah lama-lama mereka mau. Dan ternyata banyak sekali penonton yang fans dengan tim dari gereja. Kenapa? Lebih cerah, lebih ceria. Orang main kasar, kita senyum-senyum saja. Kenapa? Kita main untuk menghibur dan main dengan kerohanian. Jadi kembali ke, kalau Messi main kan jarang dia marah toh, karena dia mau menghibur. Tapi kalau Ronaldo main, marah terus kalau tidak dikasih bola. Jadi hidup kita itu begitu Bapak Ibu. Kenapa kerohanian itu penting? Karena kalau kerohanian itu sudah membingkai kita, pasti kita tampak menarik dan kita bisa melakukan apa saja. Kita ini sama saja otaknya. Tapi kalau sudah berbicara di depan publik, kita bisa tampak berbeda karena punya aura berbeda. Coba kamu lihat, Paus. Apa sih artinya kekuasaan Paus dibandingkan dengan Donald Trump? Tapi coba kalau lihat, Paus omong satu kata saja, biar kita tidak mengerti, orang angguk-angguk. Coba. Sekarang yang lagi viral siapa? Kardinal, kita punya ini ya, Suharyo. Macam belum jadi Paus. Orang sudah viral seperti calon kuat jadi paus ya. Tapi yang mau dikatakan aura rohani yang muncul dari pribadi. Sehingga dengan ini saya harapkan kita ingat di sini banyak tentara. Kamu boleh punya fisik bagus, kamu boleh punya mental oke, tapi kalau ada kegoncangan jiwa pasti gampang stres. Itulah sebabnya perlu berdoa, perlu jaga hidup rohani. Saya hafal baik nih, Okta ini paling rajin ikut misa harian ya. Dia punya pancaran wajah berbeda. Coba nih kamu yang lain, nanti lihat di cermin sajalah. Saya tahu dia dari Cancar, hitam juga. Tapi dia tampak lebih putih dari Om Servas. Padahal aslinya mereka sama hitamnya. Benar kan itu? Kenapa? Dia rajin ikut misa harian, disepuh oleh roh. Gitu juga Bapak Suarez. Saya pikir banyak yang usia kayak dia. Tapi kenapa lebih tampak kinclong dan menyala? Kenapa? Kerohanian, Roh Kudus yang menyepuh. Jadi Bapak Ibu penting jaga hidup rohani. Di mana kita menjaga hidup rohani? Kalau disuruh misa, disuruh berdoa. Itu ada ruang adorasi sana. Sesekali mampir berdoa. Jangan yang bapak-bapak ini apalagi tentara-tentara itu datang misa, bukan berdoa mereka, pergi ambil rokok, isap di luar, kadang-kadang beli nasi di sebelah lagi ya. Kamu bilang, kamu pikir saya tidak lihat, CCTV lengkap. Jadi pada Neon ingat itu anak buah. Sekarang saya kasih tahu memang. Ke gereja itu untuk kasih makanan rohani. Jangan lagi kamu pergi cari warung ke sana. Apalagi pas misa. Bila perlu kalau kamu misa, kamu lapar, bilang, Romo kami lapar gara-gara misa. Sini dah biar makan di pastoran sesekali itu. Tapi jangan makan saat lagi misa. Nanti orang di luar bilang, mereka yang datang makan tuh datang misa. Apalagi kalau tahu kamu tentara, bikin malu pada Neon. Jadi perlu merawat kerohanian, perlu merawat jiwa. Apalagi ini kata-kata menarik dari Yesus tadi. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, ia memperoleh hidup yang kekal. Kita semua akan mati, tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Apalagi kalau kamu pergi disuruh tempat-tempat perang. Tapi tidak usah takut, kalau Yesus sudah masuk lewat roti yang kita terima dalam misa, mau mati kapan dan di mana saja, tidak ada persoalan. Kenapa? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Makanya sering saya bilang, kita misa itu merayakan Ekaristi itu surga yang ada di dunia. Karena yang kita sambut itu roti yang turun dari surga. Saya selalu bilang ke kita, ke gereja itu coba lihat kamu punya altar. Di belakang altar itu ada 3 tingkat. Tingkat paling atas itu surga. Ada perjamuan anak domba abadi. Tingkat kedua itu malaikat menghubungkan surga. Dan tingkat yang bawah itu ada altar kita sedang misa. Coba kamu ke gereja nanti, cek. Jadi kita itu merayakan misa,
malaikat yang mengantar kita turun naik menghubungkan kita dengan surga, karena kita sedang merayakan perjamuan surga di dunia. Makanya kalau kita nyanyikan kudus, pasti di bagian privasi akhir bilang, bersama para malaikat dan para kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi, kudus, kudus. Jadi kita itu sedang merayakan misa bersama para kudus dari surga, para malaikat dari surga, karena kita sedang merayakan perjamuan surga yang ada di dunia. Kalau kamu tidak percaya lagi dengan saya omong, nanti pinjam buku di saya berjudul Rome Sweet Home, Roma Rumahku. Kisah seorang pendeta di Amerika yang selama 20 tahun belajar kitab suci, belajar kitab Wahyu, dan selama dia belajar kitab suci, dia tidak mengerti apa arti dari kata-kata di dalam Wahyu, perjamuan anak domba surga. Dia sangat anti Katolik. Setiap kali dia berkhotbah tentang jeleknya gereja Katolik, dan bahkan dia menganggap misa itu sebagai penyembahan berhala. Satu kali dia ikut misa di salah satu katakombe kapel di Amerika, dan dia pergi sebagai pengamat untuk mengamati di mana kelemahan misa itu untuk nanti dia khotbahkan di gerejanya. Maka duduklah dia di sebuah sudut. Dia mulai ikut misa dari awal. Begitu masuk bacaan, roh itu sudah mulai menggetarkan dan menggerakkan dia. Puncaknya, waktu imam mendoakan doa epiklesis. Doa epiklesis itu tahu? Ketika imam menumpangkan tangan untuk mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan waktu sebelum terima komuni, imam pecah-pecahkan komuni, lalu umat bilang apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Lalu bagi ke kita. Sebelum bagi, doanya apa? Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke perjamuan anak domba. Sejak saat itu dia sadar, ternyata misa adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Maka dia datang selama 1 minggu ikut misa, dan kemudian dia tertarik dengan misa, dan sejak saat itu dia kembali ke gereja Katolik, makanya bukunya berjudul Rome Sweet Home, Roma Rumahku. Lalu dia bilang apa? Rugi kalau kamu jadi Katolik dan tidak pernah ikut misa, karena misa adalah perjamuan surga yang ada di dunia, dan misa adalah investasi terbaik menuju surga. Jadi Bapak Ibu, saya bilang apa hari Minggu? Kamu boleh doa rosario sampai lutut peot, sampai putus rosario, tapi kalau tidak pernah misa, itu bukan Katolik. Katolik sama dengan misa. Kenapa selalu saya bilang, misa lingkungan penting? Karena waktu misa kita mau makan roti yang turun dari surga, yang oleh Yesus dalam Injil bilang, akulah roti yang turun dari surga. Kenapa diturunkan dari surga? Untuk merawat iman kita, supaya karunia iman yang diberikan oleh Bapa, karena Bapa menganugerahkan iman itu kepada kita, tetap bertumbuh dan berkembang. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa Romo bilang, ayo misa, ayo rekoleksi, ayo ikut katekese, supaya kerohanianmu dijaga, imanmu dijaga, supaya kamu semua ini bisa masuk surga. Jangan bilang, Romo ini ada-ada saja, bikin repot kita saja, mau masuk surga apa enggak? Jadi kalau besok-besok Romo cerewet-cerewet untuk ajak kamu misa, rekoleksi, doa, katekese, tolong lihatlah itu sebagai cara merawat iman, supaya kita punya kerohanian itu ada, dan dengan kerohanian, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, kita akan bisa lebih istimewa dari orang-orang lain. Seperti Pak Servas, karena ada Roh Kudus, dia bisa menjadi coach yang beda dari orang lain, kan? Atau dia bisa menjadi pemain organis yang lebih laris dari orang-orang lain, padahal dia belajar tembak. Itu contohnya. Jadi jaga hidup rohani dan jaga juga hidup jasmani. Kamu lihat saya, doa, doa. Misa, misa. Olahraga, olahraga. Kenapa? Harus ada keseimbangan antara jiwa dan raga, juga hidup rohani dan hidup jiwa yang lain. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang usianya masih muda, tapi tampak tua, karena kerohaniannya tidak muda. Semoga kita mencintai hidup rohani, mencintai misa, mencintai doa, untuk kita memiliki perawatan jiwa yang baik,
supaya kita hidup dengan Roh Kudus di dunia, dan akhirnya nanti kita juga kembali ke pangkuan Allah dengan diantar oleh Roh Kudus yang sama. Semoga Tuhan memberkati.